Ya, Hanacaraka itu adalah aksara, dan aksara ada kaitan dengan bahasa. Bahasa ada kaitan dengan komunikasi dalam pendidikan. Sugeng Enjang para sederek, pripun kabaripun? Mugi kita sedaya tansah diparingi kasarasan lan rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan sosok yang spesial, sosok guru besar manajemen dan rektor keempat Universitas Surabaya. Sugeng rawuh, Prof. Wibi. Ya, Selamat datang. Sugeng. Kita biasanya kalau di FBE selalu berbicara soal strategi, angka, dan juga profit. Tapi kali ini saya ingin mengajak Pak Wibi untuk mundur ke belakang, ke akar budaya kita. Saya akhir-akhir ini sedih, Prof, karena melihat data-data di internet yang seharusnya dari zaman saya ini korupsi harusnya mengering. Tapi kalau sekarang malah menjadi-jadi. Skor kita stagnan, Prof, di 37 dari 100. Oh ya, ya. Dan ternyata setelah diulik-ulik, kok ternyata lakon-lakonnya ini adalah orang-orang berpendidikan. Di saat Indonesia memerlukan orang pintar lebih banyak, tapi kok stok yang kita punya malah nggak bener. Nah ini apa sih, Prof, yang kita miss dari fenomena ini? Persepsi saya mengatakan bahwa, menggambarkan bahwa kita ini gagal di dalam guru-guru di dalam memberikan transfer of values kepada generasi yang lebih muda. Karena pendidikan, terutama juga di pendidikan tinggi, ya, kita kan sudah langka sekali dan sangat jauh dari kalau yang populer disebut itu kan budi pekerti, ya, budi pekerti. Nah, kemudian terkait juga budi bahasa, nah, itu ada bahasa. Nah, kegagalan itu kelihatan kenapa? Karena kita lebih mementingkan transfer of knowledge atau bahkan mungkin juga kering ya di dalam memberikan nilai-nilai itu kepada generasi muda. Apalagi perkembangan sekarang dengan teknologi digital dan lebih di booster lagi dengan artificial intelligence menyebabkan orang lebih terdorong untuk bersikap instan. Jadi tidak menggunakan effortnya untuk mendidik dirinya, baik melalui pengalaman dia sendiri maupun yang dicari melalui berguru kepada siapa saja, baik tulis maupun guru-guru yang hidup gitu. Itu menurut saya ada kegagalan di situ. Jadi transfer of values itu menurut saya semakin mengering, dan menurut saya ingin mengajak teman-teman saya, guru-guru saya dan guru-guru teman ya sejawat, mari kita kembali untuk menguatkan transfer of value kepada generasi muda. Itu. Kalau kita kembali, Prof, ke akar budaya kita, saya tuh teringat Prof Wibi pernah cerita soal Hanacaraka. Nah, orang tuh taunya cuma aksara Jawa kuno, bahasa Jawa kuno. Nah, tapi ada nggak sih di deretan-deretan aksara itu jawaban atas fenomena yang kita alami saat ini, Prof? Begini, kalau kita bicara Hanacaraka ya, Hanacaraka itu adalah aksara, dan aksara ada kaitan dengan bahasa. Bahasa ada kaitan dengan komunikasi dalam pendidikan yang tadi ya, terkait moral tadi. Dan pendidikan itu memerlukan komunikasi yang efektif. Betul. Apa itu? Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi ada dua, saya kira. Satu disebut sending skill, yaitu ngomong dan nulis, atau receiving skill, yaitu mendengarkan orang lain. Nah, ini ada kaitan dengan emotional intelligence, dan juga membaca, reading skill gitu. Nah,
ini yang menurut saya menentukan kualitas pendidikan tadi. Syukur kalau kemudian muatannya tadi diisi dengan nilai-nilai. Dan ini kita perlu menggali kembali local wisdom. Salah satunya mungkin kalau kita hari ini mau bicara Honocoroko ya, nah itu merupakan local wisdom. Honocoroko ini merupakan satu peradaban ya, bahasa ya, budaya yang terkait dengan peradaban yang membongkar sebenarnya bagaimana manusia itu hidup dan harus mengubah dirinya ya menjadi pembelajar yang baik ya, karena melalui Honocoroko itu ada dua ya, satu kita harus menangkap filosofinya ya, betul. Satu-satunya Honocoroko, Doto Sowolo, Podo Joyono, Monggo Bodongo, itu satu. Tapi yang kedua kita harus meletakkan tadi fungsi bahasa itu, karena peran dari sini. Memang kalau dibandingkan dengan Latin kalah. Ya. Kalahnya di mana? Kalahnya Honocoroko itu rada sulit untuk di memori ya, karena bentuk-bentuk hurufnya ya Pallawa itu ya. Betul. Nah, itu kan hampir dengan Arab juga sama itu ya. Tapi unik gitu ya. Apalagi Thailand, India itu kan ada tulisan-tulisan yang memang sulit untuk kalau dibandingkan dengan Latin. Latin itu sangat praktis dan mudah. Simple. Nah, itu. Tetapi kita tidak boleh melupakan Honocoroko menurut saya. Ya, nah tapi itu harus baik ya, kita nguri-nguri lah istilahnya, bagaimana coba kita mempelajari tadi filosofinya dan perannya dia sebagai bahasa. Karena kalau dalam peran bahasa itu ya, pengalaman saya sebagai dosen, kalau kita mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seringkali kita tidak bisa mendapatkan translasinya secara tepat. Tapi kalau dicari di bahasa Jawa malah ketemu gitu loh. Ya, nah itu saya kira perlu kita pelajari, karena itu bahasa Jawa menurut saya harus kita fungsikan ya lebih kuat ya di dalam merefleksikan. Dan saya kira banyak bahasa Indonesia yang serapannya dari bahasa Jawa dan banyak. Bahasa Jawa sangat luar biasa dikaitkan dengan aksara tadi ya. Betul. Nah, Anda kalau mau melihat pada juk-juk itu kan misalnya kalau orang jatuh saja istilah bahasanya itu luar biasa. Iya. Ada ndelosor. Ada jelungup. Banyak. Iya. Orang membawa barang juga itu dalam bahasa Jawa penuh dengan ada nyunggi, ada ngindit, ngindong, bopong. Aduh. Jadi banyak sekali kreativitasnya ya. Nah, tetapi bahasa Jawa itu memang lebih bermain pada vokal sebenarnya. Hati-hati juga ya, loro sama loro, beda itu. Beda. Nah, kalau saya coba berpikir lagi, Prof, saya itu sempat kepikiran ya, di Honocoroko ini kalau kita bedah lagi itu ternyata ada artinya. Ya. Misalkan Honocoroko, Pak Wibi. Ya. Honocoroko, ada utusan. Ya. Nah, ini sebenarnya ada makna-makna yang bisa kita ambil menurut saya. Nah, itu pandangan Pak Wibi gimana? Ya, ada dua. Satu yang terkait dengan makna yang bisa kita artikan secara filosofis. Ya. Itu yang harus kita tangkap. Dan yang kedua adalah yang terkait dengan legenda Aji Soko. Legenda Aji Soko. Kalau di legenda Aji Soko itu kan hanya karena itu ono utusan, karena Aji Soko itu punya dua abdi ya, Doro dan Sembodo, yang kemudian dititipi keris itu ya supaya dan dengan pesan. Nah ini komunikasi ya, supaya siapapun yang kalau bukan saya yang minta keris itu jangan diberikan gitu. Nah kemudian dia lupa, dia merintah juga Sembodo, gitu. Terbalik ya, Doronya untuk mengambil keris itu kepada Sembodo. Nah si Doro itu datang dengan mengatakan bahwa saya diutus oleh Aji Soko untuk ngambil itu. Nah kemudian terjadi pertengkaran. Nah itu kemudian yang kedua itu Doto Sowolo. Jadi, nah
filosofi dua ini dulu kita bedah. Yang pertama itu adalah ono utusan, itu artinya begini. Kita harus filsafat yang ada di dalamnya menurut tafsir saya itu adalah bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna di dunia, di alam ya. Ya, kalau kita masuk ke nano itu kan di sana ada penuh juga dengan ada virus, ada bakteri, ada yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu kan. Ya, dengan nano baru kita bisa lihat ya mikroskopnya itu. Nah, itu kita diberi itu utusan. Jadi kita sebagai manusia di dunia itu harus menggunakan peluang kita dalam hidup itu yaitu untuk bermoral. Sebenarnya pesannya begitu. Utusannya apa? Moral itu seperti apa? Ya, jangan merusak lingkungan. Jangan merusak apa yang ada di dunia yang karunia dari Tuhan itu kan gitu. Malah kita harus memanfaatkan juga dengan bijak. Tidak boleh eksploitasi berlebihan. Lihat kasus di Sumatera. Misalnya gitu. Lalu kita harus merawat ya. Nah, ini kan banyak kejadian-kejadian yang kita harus diingatkan, misalnya bagaimana reboisasi itu gagal kan gitu. Bagaimana kita tidak merawat kembali, menanam ulang gitu. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang punya CSR itu harus menggunakan sedekahnya ya, social responsibility-nya untuk bertanggung jawab pada lingkungan. Ini yang harusnya direfleksikan oleh Hono Coroko sebagai manusia yang menjadi utusan dari Gusti Allah. Itu. Nah, kalau kemudian yang kedua ya, Doto Sowolo itu kalau saya ingin mengartikan dari filosofisnya adalah Suwolo itu kan artinya konflik. Nah, kita kembali diingatkan oleh The Gang of Three. Tentang apa itu? Dialektika. Bahwa sesuatu yang positif dan negatif di alam ini itu justru memberikan sesuatu kalau kita kelola dengan baik, memberikan manfaat bagi kehidupan itu. Dan banyak ilmu-ilmu yang menggunakan positif, baik di matematika ya, di macam-macam perhitungan-perhitungan ya. Kemudian di manajemen kita belajar sinergi gitu kan, ada nilai plusnya gitu kan. Nah, kemudian juga Q&A, orang belajar harus berbasis kepada pertanyaan, curiosity, ya, skeptical, yang selalu mempertanyakan sesuatu, itu kan minusnya itu. Nah, answernya, E-nya itu adalah positifnya gitu. Kita neliti, ada masalah, ada solusi. Nah, masalah itu minus, ya, solusinya itu plus. Jadi ini sebenarnya dialektika yang harusnya kita mainkan di dalam kehidupan itu untuk kita ambil manfaatnya. Ya, sambil yang pertama Hono Corokonya itu menjadi abdi dari Gusti Allah, itu menjalankannya itu. Kira-kira dua itu kalau saya tafsirkan seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi ternyata kesadaran bahwa kita itu hanya utusan Tuhan itu sangat ditanamkan dari leluhur Nusantara. Dan juga fakta yang menarik kalau di akuntansi itu juga ada debit sama debit kredit. Kadang kita itu takut, Prof. Kita hanya ingin profitnya saja, tapi kita nggak mau menanggung loss-nya. Nah, ini bagaimana pandangan Prof Bibi? Profit and loss itu kan hitung-hitungan supaya kita mendapatkan accounting value atau accounting profit. Nah, itu yang harus dikoreksi dengan economic profit atau economic value. Nah, jadi kalau di akuntansi memang karena dia diwajibkan untuk memberi laporan tentang kinerjanya sebuah unit usaha kalau di bisnis ya. Nah, kemudian dia memainkan itu, apa yang dia dapat ya, revenue, kemudian apa yang dia keluarkan sebagai cost atau expenses ya. Nah, kemudian bisa mendatangkan accounting profit itu. Nah, itu yang tapi jangan lupa bahwa itu juga harusnya ada unsur-unsur yang tadi pesan-pesan dari bagaimana badan usaha itu harus punya social responsibility tadi. Jadi keuntungan itu sebagian harus dikembalikan kepada lingkungan. Ya, tidak boleh semua dikantongi. Ada charity. Ya, dalam ilmu ekonomi itu ada salah satu institusi yang namanya charity. Ya. Nah, kemudian
kalau diterjemahkan di dalam manajemen bisnis itu menjadi business ethics, ya, social responsibility itu wajib selain bayar pajak, gitu ya. Tapi selain debit kredit itu ada pasifa, ada aktiva. Nah, jadi saya kira akuntansi itu penuh juga dengan hitung-hitungan plus minus tadi gitu. Nah, tapi itu pesannya adalah juga hati-hati karena kita merawat investor itu kan harus juga mengembalikan dividennya, ya, tidak boleh selalu digunakan untuk reinvestment di dalam perusahaan. Kita harus merawat. Nah, itu salah satu dari social responsibility. Kan ada kepada pemerintah, kepada owner, kepada karyawan, kepada lingkungan, gitu kan. Itu kan ada dimensinya banyak gitu ya mengenai corporate social responsibility. Nah, yang masalahnya sekarang banyak pelaku-pelaku bisnis itu tidak jujur dalam melaksanakan, mengeksekusi, ditokno duitnya, kemudian juga kembali ke perusahaannya sendiri lah. Itu kan namanya tipu-tipu gitu lah. Balik lagi, jadi janganlah ya. Jadi mestinya harus mengikuti itu. Misalnya kalau mau mengembangkan bulu tangkis atau merawat pohon, nah itu kan ada contoh-contoh yang kita bisa ambil ya. Ya. Tapi itu saya rasa lebih ke kesadaran, Prof. Manusia itu sepertinya ada nilai-nilai ya, atau asumsi-asumsi yang terus bisa dipakai. Nah itu kalau saya bisa tarik dari penelitian mungkin dari Sein ya, Prof. Oh ya. Bisa diceritakan, ya. Prof. Bibi. Oh gini, kalau itu kaitan dengan tadi saya katakan itu budaya, ya. Jadi budaya itu berguna untuk keluarga, ya, kelompok kecil ya. Kemudian organisasi, termasuk bisnis tadi, mungkin juga yang non profit ya. Kemudian negara itu tidak akan bisa lepas dari itu, karena makhluk manusia itu sebagai utusan Tuhan tadi diwajibkan untuk hidup bersosial, tidak bisa hidup sendiri, ya, harus hidup secara bersosial. Nah, kan ada yang mengajarkan juga agama yang harus beramal secara sosial. Jadi bagaimana dia hidup, ya, menjalankan ibadahnya itu ibadah sosial, ya. Nah, itu yang kemudian diperlukan. Nah, mengapa budaya itu diperlukan? Karena kita menghadapi baik itu keluarga maupun organisasi maupun negara tidak bisa menegasi perubahan. Dan perubahan itu selalu menimbulkan ketidakpastian, ya, menimbulkan risiko yang harus dihadapi oleh tiga tadi. Ya, saya sederhanakan saja dari keluarga, organisasi dan negara. Kalau ketiganya memiliki budaya yang kuat, itu dia akan mampu beradaptasi secara eksternal. Tapi kemudian juga dia secara internal dia bisa memperkuat, ya, memperkuat kolaborasi antara membernya untuk menimbulkan sinergi, ya, menimbulkan nilai tambah, ya, dan kemudian berkontribusi kepada tujuan bersama. Jadi manusia itu harus hidup secara bersosial. Nah, budaya itu di dalamnya kalau menurut Edgar Schein ya ada 3. Nah, tapi ini agak dialektika juga karena begini, 3 unsurnya ya. 1 artefak, kemudian yang kedua itu adalah exposed values, dan yang ketiga itu adalah basic assumption-nya. Nah, yang artefak ini gampang ditangkap oleh panca indera karena ini hasil kontribusi dari seni dalam merefleksikan keindahan dan keluhuran dari nilai yang exposed value tadi menjadi sebuah karya seni. Pahatan, mungkin seni suara, mungkin lukisan, simbol, apapun, slogan dan sebagainya, bendera, ya. Nah, tapi ini sulit untuk dicerna maknanya oleh orang banyak, oleh publik. Jadi dikotomi gitu loh. Nah, yang 2 ini itu gampang dipahami, tetapi dia abstrak.
Atau kalau pakai fenomena apa namanya gunung es itu, dia ada di bawah air. Jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kalau kita mau itu, nah di sini perlu metafisika. Nah itu kalau di filsafat ilmu kan ada dunia rasional dan dunia empiris gitu ya. Nah dunia rasional itu adalah metafisik. Nah itu. Kalau dunia empiris itu yang bisa kasat mata itu. Nah mari kita, ya, saya mengatakan sebenarnya mahasiswa dan dosen itu adalah makhluk amfibi. Gitu. Ya, utusan Tuhan yang bisa menyelam pada dua dunia tadi. Nah, diharapkan dengan dua dunia itu kita selalu bisa bermanuver gitu ya, masuk ke alam nyata, melihat, observasi, kemudian masuk ke alam dunia yang rasional untuk memberikan abstraksi dari temuan-temuan tadi sambil melihat apa itu dan bagaimana interaksinya ya. Kontekstualnya bagaimana ya, kan belajar itu harus substan dan konteks ya, konteks-konteksnya itu menjadi sebuah pemahaman yang sistemik. Nah itu yang saya selalu nasihatkan kepada mahasiswa-mahasiswa supaya kalau kita belajar secara sistemik dan mengerti konteksnya itu kita tidak lupa, tidak pakai kacamata kuda dan kita tahu ya apa kaitannya satu dengan yang lain. Nah sehingga kalau kita ajak diskusi itu tidak kalau bahasa Jawanya gedandapan, apa itu ya? Gedandapan itu bahasa Indonesianya. Maju mundur gitu. Bukan. Kalau maju mundur kan gini ya. Confused, bingung, panik, ya gitu kan, gitu. Nah itu kalau bahasa Jawanya enak, gedandapan gitu aja. Langsung ya. itu iya. Masuk banget sih Prof untuk anak-anak zaman sekarang ya. Karena sekarang anak-anak saya rasa hanya ingin mencari jasmaninya aja. Kalau kita bahas soal jasmani dan rohani, sama seperti di Podojoyonyo, kan harus ada keseimbangan, sama-sama jaya, nggak ada yang timpang tindih. Nah sekarang itu ada kecenderungan ini Prof, jadi hanya ingin mendapatkan jayanya saja, tapi nggak tenang. Kalah. Nah, mungkin banyak manusia sekarang itu enggak eling lan waspada. Nah, gimana pendapatnya? Sikap asimetris itu sebenarnya yang menjadi sebab musababnya itu adalah naluri, insting tadi. Ya, kita dalam manusia ini sebagai makhluk ya, itu selalu punya insting. Secara instinktif kita lapar cari makan, kita haus cari minum, kita pelelah kita cari tempat tidur kan gitu ya. Kita ya, dan macam-macam banyak itu kalau tidak enak dibicarakan semua. Tapi secara naluriah ya itu orang tidak mampu mengendalikan. Jadi mengapa ya? Kalau itu gagal ya saya kira dan kita tidak mampu mengendalikan naluri itu akan sangat berbahaya karena dia memilih yang plusnya tadi. Dia tidak mampu mengendalikan yang negatifnya. Nah, jadi tidak boleh asimetris sebenarnya. Makanya hidup itu secara filosofi moral harus seimbang. Tadi ya antara plus minus tadi kan harus kita ya. Di investasi pun ada kegiatan yang namanya rebalancing, ya reinvestment, rebalancing gitu. Ya kalau kita belajar keuangan. Jadi itu yang harus dilakukan supaya tadi kita tidak mengambil sikap yang hanya memilih yang enak. Nah, mengapa orang terjebak tidak mampu mengendalikan naluri ya karena instan. Mencari yang gampang, enak. Ini unsur psikologi juga, tetapi yang berdampak negatif. Oleh cari enaknya, cari gampangnya, nah kan, ya mau kaya cepat ngerampok, nah kan gimana gitu loh. Jadi kan ada tuntunan moral yang kita harus jaga di dalam hidup itu. Jadi tidak boleh kita menggunakan dunia kampus juga mengajarkan anti-violent. Kenapa? Kalau kita berbeda dengan orang lain, bukan dengan fighting.
dengan teman-teman ya, walaupun ada UFC, ada tinju, ada anggar, ada sebagai olahraga itu. Tapi kalau dunia kampus, civitas akademika harusnya menggunakan diskusi, dialog. Ya, tadi kembali lagi toh, Q&A, question and answer gitu. Jadi itu yang harus tradisinya. Jadi mari kita diskusikan mengapa kok kita berbeda pendapat. Kalau perlu memang diperdebatkan supaya ketemu sinkron ya, hasilnya kebenarannya muncul. Gitu. Jangan sampai kayak Doro dan Sembodo. Yang cuma ngikutin perintahnya tapi nggak bisa membaca konteks atau makna situasinya kayak gimana, akhirnya saling perang dan saling bersama. Ya, saya rasa Honocoroko ini juga sebagai monumen kesedihan Aji Soko ya. Oh ya, jadi momentum. Dia sedih karena dua sahabatnya atau dua prajuritnya ini mati bersama-sama. Nah ini saya mau tarik ke Mogobotongo. Nah, kalau ke Mogobotongo ini kan biasanya mengacu pada Sukmo, Rogo, dan juga ada Batang. Nah, ini bagaimana Pak Wibi untuk pandangannya? Kalau di Mogobotongo, filosofi yang tertanam di dalamnya itu intinya adalah bahwa hidup manusia pasti berakhir. Ya, orang seperti saya, usia saya 80 sekarang, yang sangat sedih apa saudara? Banyak kehilangan teman, semakin berkurang, ya. Berangkat gitu, teman si A berangkat, si B berangkat gitu, dan makin lonely. Kadang-kadang juga nanti akan menimpa ke pasangan, nah, siapa dulu yang jalan gitu. Nah ini menurut saya, tapi itu adalah kodrat. Tidak mungkin manusia itu akan hidup selamanya langgeng. Yang langgeng hanya perubahan. Nah, itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Nah, cuma saya ingin mengajarkan kita semua untuk melihat keciptaan Tuhan itu jangan hanya lihat langit dan bumi. Lihatlah ruang angkasa. Ya, saya nasihatkan kepada beberapa generasi muda, kalau ketemu saya, ya cobalah kamu buka-buka YouTube di astrofisik, ya, misalnya gitu. Nah, jadi saya diingatkan, kebetulan kita harus berterima kasih ya manusia yang hidup sekarang itu, karena kebetulan kita mendapatkan ini teknologi digital itu, kamera digital Hubble itu mampu memotret yang di luar jangkauan bumi dan langit. Ternyata orang itu dulu kan menganggap matahari dan bintang itu berbeda, ternyata sama. Nah, mari kita coba itu pelajari sebagai karunia yang maha kuasa kepada kita semua manusia yang ada di dunia ini. Ya, tapi kita harus juga hati-hati karena pesannya adalah bahwa Mogobotongo, jadi pasti ada saat ya kita harus berhenti ya, berhasil. Dan kalau kita sudah secara fisikal tidak mungkin belajar dari kehidupan itu, nah kita juga akan selesai ya. Cuma sebagai, kalau guru saya ingin meninggalkan katanya kalau manusia baik itu meninggalkan nama kan gitu. Yang yang disampaikan pada generasi berikutnya. Dan itu guru yang paling berperan di sana. Kalau gajah meninggalkan gading, kalau harimau meninggalkan belang, nah kita meninggalkan apa yang ya moral, pendidikan moral kepada generasi muda itu yang kita sampaikan kepada generasi yang lebih muda. Dan ini penting karena saya sering meragukan keberhasilan regenerasi, terutama bangsa, regenerasi bangsa. Nah, satu, misalnya lihat, Yunani itu 500 tahun sebelum Masehi ya, 2500-an, 2000 ya, tahun sebelum yang lalu, itu meninggalkan legenda, bukan legenda ya warisan ya, heritage yang The Gang of Three itu begitu hebatnya, bagaimana mengajarkan kita cara kita berpikir yang benar ya dan baik.
Tapi sekarang negaranya menjadi negara pengutang terbesar. Karena politik yang gagal menyebabkan. Nah, di mana-mana saya kira kita mesti belajar juga dari kegagalan politik itu, termasuk di Indonesia. Mari kita perbaiki supaya bisa menjadi lebih baik. Ya. Gitu. Mantap ya. Menarik sekali ya, teman-teman. Jadi ada penting untuk kita itu melepaskan ego. Ya. Ada saatnya berakhir. Iya, dan itu ada saatnya kita itu habis berakhir. Karena balik lagi, kita cuma utusan yang Maha Kuasa. Nah, ini sangat menarik sih Pak Wibi, karena pentingnya melepas ego itu juga nggak bisa disembarangkan ya, disepelekan ya. Ya. Nah, ini bagaimana Pak Wibi? Kalau ego itu kan ada itu ya, ada dari psikologi itu kan ada id, ada apa itu ego, ada apa? Ada 3 unsur itu yang. Nah, balik lagi, jadi pengendalian naluri tadi itu kalau kita mampu mengendalikan id itu, dan yang menyebabkan kita nalurinya tidak terkendali ya karena dorongan id tadi. Ya, tadi ya, haus cari minum, lapar cari makan, itu kan. Nah, tapi itu sekali lagi harus dikendalikan. Ya, jadi kalau bisa dikendalikan maka itu akan mampu kita menjadi utusan Tuhan yang baik. Gitu. Nah, sebagai pesan penutup Pak Wibi untuk seluruh sahabat Soha, baik mahasiswa, profesional, mungkin juga masyarakat umum, bekal apa sih yang bisa kita dapatkan dari Hanacaraka, aksara Jawa ini yang leluhur Nusantara kita punya? Ya, sebenarnya bukan hanya untuk Hanacaraka, tetapi yang penting pesan saya adalah effective learner, jadilah pembelajar yang baik, yang efektif. Nah, untuk belajar itu jangan lupa juga tadi kita nguri-uri local wisdom, karena sejarah itu banyak memberikan pelajaran, terutama juga dalam moral tadi gitu. Salah satu yang menjadi tengara dari Aji Soko ini kan dia pencipta penanggalan Jawa itu besar sekali, dan ternyata karena manusia itu melihat yang lebih gampang karena fisika dan metafisik tadi, orang lebih mudah mencari yang gampang. Jadi kenapa kalender bulan lebih bermanfaat banyak untuk kehidupan manusia dibandingkan matahari? Karena kalender bulan itu melihat itu. Kali kalau orang berlayar misalnya atau pergi di tengah gurun atau di tengah hutan, yang dilihat itu bintang. Ya, bulan gitu, bukan matahari kan gitu. Nah, lalu juga bulan itu selain menjadi navigasi, itu juga bisa memberikan kapan. Nah, itu kan berubah bentuknya ya, dari sabit kemudian ini menjadi bulan purnama gitu kan. Nah, kalau misalnya orang beribadah saja, sering bulan puasa saja, itu dasarnya bulan, gitu. Waisak misalnya, dasarnya bulan 5 purnama, gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Nah, jadi mari kita gunakan itu fenomena-fenomena itu, kita banyak belajar dari sejarah, termasuk local wisdom tadi. Jadi Hanacaraka kemudian kita maknai yang tadi ya, Hanacaraka itu filosofinya apa ya. Kemudian yang kedua, Hanacaraka Data Sawala Podo Joyonya Mogo Bodongo. Nah, ini 4 ini 20 ya, 5 kali 4 ini konsonan ini. Nah, mari kita gunakan itu, salah satunya untuk kali ini ya, belajar dari memandu bagaimana kita di dalam hidup sebagai utusan dari Gusti Allah itu, kita berperilaku dan bermoral yang benar ya, dan juga baik gitu. Ya, dalam sekali ya yang sudah disampaikan oleh Pak Wibi. Jadi kita harus selalu ingat, selalu sadar bahwa kodrat hidup manusia adalah utusan. Dan juga kita bertugas untuk mempercantik bumi, bukan menghancurkan, merusak bumi. Kita juga harus melakukan semuanya secara seimbang dan berdasarkan kebenaran. Dan yang terakhir, kita harus ingat bahwa cari ilmu sedalam mungkin, seefektif mungkin, hanya untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan kembali ke Tuhan.
Demikian podcast series hari ini. Terima kasih. Urip iku urup. Jangan lupa share, like, and subscribe. Bye-bye.